Raden Mas Said pernah menjalani kehidupan yang keras dan beliau pernah dijuluki sebagai perampok. Hidup Raden Mas Said berubah ketika ia bertemu dengan Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Suci Islami Jannah dari kelas 10 Adam Malik SMA Swasta Budi Agung Medan. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah salah satu wali dari 9 wali yang ada di Indonesia, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 wali di Indonesia yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nama asli Sunan Kalijaga yaitu Raden Mas Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di pertengahan abad ke-15 di Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan putra dari Adipati Tuban yaitu Tumenggung Wiratikta. Adipati Tuban yaitu seorang bangsawan Majapahit. Masa mudanya Raden Mas Said pernah menjalani kehidupan yang keras dan beliau pernah dijuluki sebagai perampok yang merampas harta orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Karena itulah beliau pernah disebut sebagai Beranda Lokajaya. Bahan hidup Raden Mas Said berubah ketika ia bertemu dengan Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang adalah salah satu wali dari 9 wali yang ada di Indonesia. Sunan Bonang menegurnya dan menyuruhnya untuk menjaga tongkatnya di tepi sungai. Raden Mas Said menjalani laku spiritual yang berat. Ia harus bertapa dan bermeditasi selama 2 tahun. Peristiwa inilah beliau dikenal dengan nama Kalijaga yang dimaknai sebagai orang yang menjaga kali atau sungai. Setelah matang secara spiritual, Raden Mas Said kemudian diangkat menjadi salah satu wali dari 9 wali yang ada di Indonesia yang dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Keistimewaan Sunan Kalijaga terletak pada metode dakwahnya yang sangat akomodatif terhadap budaya lokal. Beliau tidak memaksakan Islam secara kaku. Beliau mengintegrasikannya dengan tradisi Jawa. Metode dakwahnya menggunakan wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, sekaten, dan simbolisme pakaian Jawa. Sunan Kalijaga berdakwah secara luas di Pulau Jawa dengan fokus utama di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan pesisir utara Jawa. Sunan Kalijaga juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam transisi dari Majapahit menuju kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, terutama Kesultanan Demak. Salah satunya, beliau menjadi tokoh penting dalam proses pembangunan Masjid Agung Demak. Dengan pendekatannya yang lembut, tanpa paksaan, dan membuat Islam dapat diterima luas tanpa konflik. Beliau selalu berpakaian dan hidup sederhana agar dekat dengan masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan beliau sangat disenangi oleh masyarakat setempat. Dan beliau wafat pada abad ke-16 tahun 1513 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Salah satu peninggalan beliau yaitu beliau merupakan pencipta tembang Lir Ilir. Lagu ini bukan hanya sekedar tembang Jawa, tetapi penuh makna dan simbol ajaran Islam tentang keimanan dan semangat memperbaiki diri. Oke teman-teman, jadi itulah kisah singkat dari Sunan Kalijaga, salah satu wali yang terkenal dengan cara dakwahnya yang sangat bijaksana, toleran, dan menggunakan budaya sebagai metode dakwahnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup Sunan Kalijaga adalah selalu mengutamakan akhlak daripada penampilan, selalu rendah hati, dan perubahan itu mungkin karena masa lalu yang buruk bukan penghalang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa klik like-nya. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.